Assalamualaikum teman-teman penyayang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kita ketemu lagi deh. Untuk tema di minggu ini adalah binatang ciptaan Allah. Subtema binatang bersayap. Dan subtema capung. Untuk kegiatan di hari Senin 5 Oktober 2020 adalah berjalan mundur pada garis lurus, menonton video metamorfosis capung, dan yang terakhir adalah bercerita tentang metamorfosis capung. Halo, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat ya dan penuh semangat. Oke, hari ini ketemu lagi sama Bu SD untuk kegiatan di hari Senin yang pertama ya. Kita mau berlatih motorik, yaitu berjalan mundur pada garis lurus. Di sini sudah ada tali hitam. Nah, kita coba ya teman-teman. Sebelumnya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ikuti aku ya. Nah, kita berjalannya lurus teman-teman. Nah, ikuti talinya. Oke, kita coba sekali lagi ya teman-teman ya. Kita mau berjalan mundur. Siap ya? Nah, teman-teman di rumah boleh melakukan secara berulang ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih, selamat mencoba. Dadah. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai metamorfosis capung. Capung merupakan serangga yang masuk ke dalam ordo Odonata, yaitu suatu ordo pada serangga yang berbeda sejak awal dalam penentuannya dari ordo serangga lainnya. Odonata digolongkan berdasarkan giginya, termasuk capung. Para serangga dalam ordo ini telah ada dari zaman purba dulu, yaitu sejak sekitar 300 juta tahun yang lalu. Capung biasanya selalu ditemui di dekat air, karena air merupakan tempat di mana mereka akan bertelur dan menghabiskan masa pradewasa anak-anaknya. Pada umumnya, capung dapat ditemukan di wilayah tropis. Seperti jangkrik, capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ini berbeda dengan metamorfosis pada kupu-kupu, katak, dan kumbang. Hal ini karena capung hanya mengalami perubahan semasa hidupnya. Siklus hidup capung terdiri dari telur, nimfa, kemudian capung dewasa yang akan kawin dan menghasilkan generasi capung yang baru dengan siklus yang sama. Mari kita bahas satu persatu tahapan metamorfosis capung. Telur. Pada umumnya, capung melakukan proses perkawinan di udara atau saat terbang. Proses ini membutuhkan waktu yang bisa mencapai berjam-jam. Setelah proses perkawinan, capung betina akan bertelur, di mana telur-telur tersebut akan ditempelkan pada tanaman dekat dengan air. Induk capung akan memastikan bahwa wilayah itu bebas dari polusi, serta ada banyak mikroorganisme air. Dengan adanya banyak mikroorganisme air, larva capung akan memiliki sumber makanan yang banyak. Satu induk capung biasanya dapat bertelur hingga 100.000 butir telur, tergantung jenis spesiesnya. Secara fisik, telur capung diselumuti dengan lendir, maka ia akan terasa licin jika dipegang. Telur capung akan menetas dalam waktu 2 hingga 7 hari, tergantung iklim lingkungan di mana telur tersebut berada. Semakin dingin lingkungannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk telur menetas. Nimfa. Setelah telur menetas, terbentuklah larva yang akan berkembang dan hidup di wilayah perairan. Larva menggunakan insang internal untuk dapat bernafas. Walaupun larva termasuk makhluk air, larva capung dapat hidup di darat walau dipindahkan. Seperti larva binatang lainnya, larva capung akan mengalami pergantian kulit terus-menerus sehingga akhirnya menjadi nimfa. Tubuh dari nimfa capung sangat besar dan mereka merupakan karnivora. Mereka makan berudu, anak ikan, bahkan memangsa sesamanya. Nimfa capung bernapas menggunakan insang yang terdapat pada rektum di ujung perut mereka. Tak hanya itu, nimfa capung mengalami pergantian kulit ekdisis.
Setiap tahapan pergantian kulit tersebut disebut instar, dan pergantian kulit tersebut dapat terjadi hingga 8-12 kali tergantung jenis spesiesnya. Umur nimfa bisa sampai 4 minggu hingga beberapa tahun. Bagian besar siklus hidup capung dihabiskan dalam bentuk nimfa. Dan yang paling lama adalah 4 tahun. Wow, capung dewasa. Setelah berkembang dalam lingkungan serta cuaca yang mendukung dan stabil, nimfa capung akan menjadi capung dewasa dalam tahap terakhir metamorfosisnya. Mereka akan merayap keluar dari air menggunakan ranting tanaman untuk keluar dari kulit nimfa yang juga disebut sebagai exuvia. Sayap dari capung muda biasanya belum berkembang maksimal, dan sebagian dari kepala mereka dapat dilihat. Tubuhnya juga masih lunak dan warna tubuh mereka juga belum terlihat. Jika mereka dapat bertahan dalam seleksi alam, capung muda akan menjadi capung dewasa dengan tubuh yang sempurna dan hidup selama 2 hingga 4 bulan. Nah, itulah tadi tahapan metamorfosis capung. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi lainnya. Sampai jumpa. Dah. Oke teman-teman, kita lanjut untuk kegiatan yang ketiga ya, yaitu menceritakan tentang metamorfosis pada capung. Nah teman-teman sebelumnya sudah menonton kan tentang video metamorfosis pada capung. Nah di sini berarti sudah ada tentang lor hidup capung. Nah capung itu merupakan hewan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dia hidup sudah dari beberapa ribu tahun yang lalu teman-teman. Dan capung merupakan hewan bersayap. Dan di sini adalah proses metamorfosis atau perkembangan pada capung. Nah di awal dia berasal dari telur dan setelah itu akan berubah menjadi nimfa atau capung kecil atau anak capung. Nah kemudian dia berubah lagi menjadi capung besar atau capung dewasa. Itu cerita Bu Esti. Teman-teman boleh bercerita lagi ya tentang video yang teman-teman tonton. Dadah, terima kasih. Selanjutnya, untuk kegiatan di hari Selasa 6 Oktober 2020. Yang pertama adalah mencuci perlengkapan makan sendiri. Yang kedua, menyebutkan bagian ruangan yang ada di rumah, ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Dan kegiatan yang ketiga, membuat capung dari stik es krim. Halo teman-teman, kita lanjut ya untuk kegiatan selanjutnya, yaitu kita mau mencuci piring sesudah makan. Nah, di sini sudah ada piring plastik ya dengan sendok. Yang pertama adalah kita basahin dulu ya teman-teman. Basahin dulu sendoknya, kemudian piringnya. Nah, kalau sudah tidak ada kotorannya, kita matikan dulu. Kita boleh ambil busa yang sudah diberi sabun ya teman-teman. Kita gosok dulu bagian atasnya. Kalau sudah bagian bawahnya, gosok lagi. Nah, kalau sudah, sekarang piringnya kita ambil lagi sabunnya. Ke semua bagian ya teman-teman, dan pegangnya hati-hati dengan aman. Sekarang bagian belakangnya. Mulai dengan berputar. Lagi ke depannya. Kalau sudah, kita bilas dengan air. Ini bersama teman-teman ya. Bilas saja air secukupnya. Sudah kita pisahkan. Lagi sendoknya. Oke, alhamdulillah selesai. Teman-teman selamat mencoba ya, dadah. Kenali bagian dalam rumah. Kamar tidur. Nah, selain digunakan untuk tidur, kamar juga dapat digunakan untuk ruang belajar loh. Kamar mandi merupakan tempat untuk membersihkan diri. Ruang tamu adalah salah satu ruangan di rumah untuk menerima tamu. Dapur adalah ruangan tempat memasak masakan.
Itu tadi bagian-bagian rumah. Nih basicnya apa ya? Kita mau membuat capung dengan media stick es krim. Nah sebelumnya bahan-bahannya ada lem, kemudian stick es krim. Kita pakai 3 ya teman-teman. Ya 3 buah stick es krim. Kemudian ada gunting, kemudian ada spidol. Nah yang pertama adalah kita hias dulu ya teman-teman. Stick yang pertama kita beri hiasan kepalanya. Nah di sini ya teman-teman. Nah, kita beri hiasan di bagian kepalanya ada mata. Kemudian kita kasih. Nah kalau sudah kita kasih sampai bawah teman-teman. Nah seperti lengkungnya. Pelan-pelan saja ya. Lengkung, 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 lengkung. Nah kalau sudah jadi, sekarang kita ambil stick es krim yang kedua. Nah supaya tidak terlalu panjang, kita potong dulu ya teman-teman. Ya sedikit saja. Nah satu lagi. Nah kalau sudah, sekarang kita tempel ya teman-teman. Nah stick es krimnya kita tempel dengan menggunakan lem. Nah kita tempel seperti ini, seperti membentuk tanda X atau tanda silang. Nah kalau sudah, di sayapnya boleh kita kasih garis lurus ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini semua bagian ya. Seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini, nanti kita gabungkan lagi ke badannya. Kita beri lem lagi ya teman-teman ya, untuk merekat. Oke, alhamdulillah sudah jadi teman-teman capungnya. Nah ini adalah seni kria ya, berkreasi membuat capung dari stick es krim. Selamat mencoba teman-teman. Dadah. Selanjutnya, kita ke hari Rabu 7 Oktober 2020. Kegiatan yang pertama adalah merapikan alat sesudah bermain. Yang kedua, membuat gambar capung dengan media krayon. Dan kegiatan yang ketiga adalah sholat duha berjamaah. Kegiatan hari Rabu yaitu merapikan alat sesudah bermain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi deh untuk kegiatan di hari Rabu ya. Hari ini kita membuat bentuk capung dengan media krayon. Nah di sini biasanya sudah ada krayon. Kita coba ya. Kita membuat bentuk lonjong yang teman-teman ya. Dari atas ke bawah. Sudah kita bentuk matanya. Nih teman-teman, sekarang kita bikin bagian sayap. Sudah, kita kasih seperti ini teman-teman. Nah teman-teman boleh bikin yang lain ya dengan ayah dan bunda di rumah. Dan kalau sudah boleh diberi warna. Terima kasih, selamat mencoba, dadah.
sholat duha berjamaah. Kita lanjut teman-teman. Untuk kegiatan di hari Kamis 8 Oktober 2020. Yang pertama, menulis huruf C-A-P-U-N-G, yaitu capung. Yang kedua, membaca doa sebelum makan. Dan yang ketiga, mengikuti gerakan capung yang sedang terbang. Oke teman-teman, kita ketemu di hari Kamis. Untuk kegiatan yang pertama adalah meniru huruf capung. Nah, coba teman-teman tahu nggak capung hurufnya apa saja ya? Nah, teman-teman boleh lihat ya. Hurufnya adalah C, garis lengkung, kemudian A, garis lengkung, kasih angka 1, kemudian huruf P, angka 1, perut gendutnya di atas, kemudian huruf U terbuka ke atas. Oke, kemudian huruf N, kakinya 2, nah, dan terakhir adalah huruf G. Nah, garis lengkung, nah, teman-teman boleh tulis ini sampai bawah ya. Oke, saya kasih contoh. C A P U N G, capung. C A P U N G. Oke, sudah jadi. Nanti teman-teman boleh coba ya sampai bawah. Terima kasih. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah untukku dalam sesuatu yang Engkau rezekikan kepadaku, dan peliharalah aku dari siksa neraka. Hai teman-teman, kita lanjut ya untuk kegiatan di hari Kamis. Kegiatan yang ketiga yaitu mengikuti gerakan capung yang sedang terbang. Yuk ikuti aku. Oke teman-teman, tangannya lurus dulu ya. Oke, kita berjalan maju, kita berputar, ya berputar lagi. Tangannya tetap lurus ya teman-teman ya. Berputar lagi. Nah, dan dia berhenti. Iya, kita nama. Oke, seperti itu kurang lebih. Teman-teman boleh coba ya. Dadah. Untuk kegiatan di hari Jumat 9 Oktober 2020, yang pertama adalah melafazkan Quran Surat Al-Ikhlas. Yang kedua, melafazkan hadis kasih sayang. Dan yang terakhir adalah membaca Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis kasih sayang. Mal la yarham la yurham. Artinya, barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Membaca Iqra.
Alhamdulillah teman-teman semua, kegiatan di minggu ini sudah selesai. Kita bertemu lagi ya di kegiatan selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.